Timnas Indonesia kembali gagal di Piala AFF 2024. Kegagalan ini bukan hanya sekadar soal skor, tapi juga strategi, mentalitas, dan arah kebijakan federasi. Apakah Shin Tae-yong pantas disalahkan, atau ada faktor lain yang jauh lebih dalam? Kali ini, kita akan membahas secara lengkap 3 penyebab utama di balik kegagalan ini, dan apa kata Erick Thohir tentang masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pastikan kalian menonton hingga selesai. Piala AFF 2024 menjadi mimpi buruk bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda gagal melangkah ke semifinal setelah kekalahan 0-1 dari Filipina. Sebuah penalti di menit ke-63 menjadi penentu, sekaligus memperpanjang derita tim yang harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Ferrari diganjar kartu merah di menit ke-42. Tidak hanya kalah dari Filipina, Timnas Indonesia juga gagal menunjukkan konsistensi sepanjang fase grup. Kemenangan tipis 1-0 melawan Myanmar, hasil imbang 3-3 dengan Laos, dan kekalahan 0-1 dari Vietnam menempatkan kita di posisi ketiga grup. Sebuah capaian yang mengecewakan, mengingat target minimal semifinal yang dicanangkan sejak awal. Kalau ditanya, saya maunya menang lawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Kalau kalah dari Vietnam itu wajar karena mereka tim yang lebih berpengalaman. Tapi, seharusnya dengan skuad ini, kami bisa minimal lolos semifinal, tegas Erick Thohir saat diwawancarai setelah laga terakhir. Hal ini jelas memicu pertanyaan besar. Apa yang salah? Apakah keputusan PSSI untuk membawa mayoritas pemain muda adalah langkah yang keliru, atau ada faktor lain yang menjadi penyebab utama kegagalan ini? Sebelum kita membedah lebih dalam 3 penyebab utama kegagalan ini, jangan lupa untuk subscribe ke Sport 88. Kami selalu menghadirkan analisis terbaru dan mendalam tentang dunia sepak bola, khususnya Timnas Indonesia. Yuk, bantu kami tumbuh dan terus mendukung sepak bola tanah air. Fakta 1. Gonta-ganti strategi yang tidak konsisten. Nah, fakta pertama ini sangat krusial. Shin Tae-yong terlihat kesulitan menemukan formula yang tepat untuk skuadnya. Di laga melawan Filipina, formasi 3-5-2 dengan duet Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk terlihat menjanjikan. Tapi anehnya, formasi ini baru digunakan di laga terakhir. Padahal, di 3 laga sebelumnya, formasi 3-4-3 yang diterapkan tidak mampu memberikan hasil maksimal. Yang lebih mengherankan lagi, Rafael Struijk yang tampil cukup baik di babak pertama melawan Filipina justru ditarik keluar di menit ke-51. Ini membuat lini serang kehilangan taji dan serangan Indonesia menjadi lebih mudah dibaca lawan. Fakta 2. Emosi pemain yang mudah terpancing. Masalah kedua adalah kedewasaan mental para pemain muda kita. Kartu merah yang diterima Ferrari di laga melawan Filipina menjadi bukti nyata bahwa tim ini masih sering terpancing emosi oleh provokasi lawan. Bahkan sebelumnya Marcelino Ferdinand juga terkena kartu merah saat melawan Laos. Akibatnya, tim harus bermain dengan 10 orang di momen-momen krusial. Ini adalah proses belajar, tapi proses itu tidak boleh menjadi alasan untuk gagal mencapai target. Mentalitas adalah hal utama yang harus segera dibenahi, terutama jika kita ingin bersaing di level internasional, ujar Erick Thohir. Fakta 3. Ketidakharmonisan antara PSSI dan STY. Masalah berikutnya adalah hubungan yang kurang harmonis antara pelatih dan federasi. Shin Tae-yong sempat mengeluhkan jadwal Piala AFF yang terlalu padat, hingga berdampak pada kebugaran pemain. Tapi respons Erick Thohir justru mengejutkan. Ia meminta STY untuk berhenti mengeluh dan fokus pada program yang telah disepakati. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh, kita fokus sajalah ke program. Kalau ada evaluasi, itu akan kami sampaikan, ujar Erick dengan tegas. Hubungan yang kurang selaras ini tentu berdampak pada kinerja tim secara keseluruhan. Bagaimana mungkin seorang pelatih bisa bekerja maksimal tanpa dukungan penuh dari federasi? Saat konferensi pers usai laga melawan Filipina, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa kegagalan ini adalah akibat penggunaan pemain muda yang kurang pengalaman. Namun, ia juga yakin bahwa jika menggunakan timnas senior, Indonesia bisa menjadi juara. Kalau bawa timnas senior, saya pastikan kita juara AFF. Tapi, tim ini adalah bagian dari proyeksi Asia Games 2025
Jadi, ini pengalaman berharga untuk mereka. Jelas Shin Tae-yong. Sementara itu, Erick Thohir juga menegaskan bahwa fokus utama adalah persiapan untuk SEA Games. Tapi, ia menambahkan bahwa evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan, termasuk kepada Shin Tae-yong. Kita harus berbenah. Waktunya masih ada setahun lagi, dan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Evaluasi bukan hanya untuk pemain, tapi juga pelatih, tutup Erick. Kegagalan ini memang menyakitkan, tapi ada pelajaran besar yang bisa diambil. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan perbaikan di segala aspek, Timnas Indonesia masih punya peluang besar untuk bangkit. SEA Games 2025 bisa menjadi momen pembuktian, baik bagi Shin Tae-yong maupun federasi. Nah, menurut kalian, apakah Shin Tae-yong masih pantas dipertahankan atau sudah saatnya PSSI mencari pelatih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendukung Sport 88. Sampai jumpa di video berikutnya.